Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak PJ Gubernur yang saya hormati, beserta seluruh jajaran Ketua MUI yang saya hormati, dan seluruh yang tadi sudah disebutkan sama Pak Gubernur yang saya hormati, para hadirin wal hadirat yang berbahagia. Ini soft launching Masjid An-Nur MAJT yang ada di Magelang, sekalian peringatan Maulidin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Provinsi Jawa Tengah yang tertunda sampai selesai bulan Mulut. Jadi mulutan kodokan. Jadi Nabi Muhammad itu lahir di Mekah, tidak lahir di Magelang. Makanya banyak yang nanya kenapa Nabi Muhammad lahir kok di Mekah. Jawabannya satu, Nabi Muhammad lahir di Mekah karena Nabi terakhir. Nabi pertama itu Nabi Adam. Nabi Adam itu prototip manusia pertama. Nah, Nabi Adam itu prototip manusia pertama dibuat oleh Allah tidak di sini. Jadi Nabi Adam alaihissalam itu impor. Nabi Adam itu nggak dibuat di sini. Nabi Adam itu dibuat di langit sana, langit ketujuh. Prototip manusia itu tidak dibuat di sini. Jadi Nabi Adam itu build up kalau dalam bahasa anak sekarang. Build up, build up. Nah, kalau yang sekarang ini sudah assembling sini. Kalau Nabi Adam itu masih build up di sana, di langit ketujuh bersama Allah, sekaligus pasangan Nabi Adam dibuat di sana. Yang ganggu namanya iblis juga dibuat di sana. Yang membantu namanya malaikat juga dibuat di sana. Jadi Nabi Adam itu bukan produk sini. Nah, sebelum Nabi Adam diturunkan ke sini, Allah itu bikinkan tempat ibadah yang nanti kalau Nabi Adam turun ke sini, karena tempatnya jauh, punya potensi untuk sesat karena jauh. Langit satu saja yang kita tempati, yang ada buminya ini, itu isinya ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Itu jarak dari bumi ke Pluto itu jauhnya luar biasa, padahal itu masih langit satu. Nah, keluar dari langit satu ini harus melewati lubang hitam namanya black hole, masuk ke langit kedua. Dari langit kedua masuk lagi lubang hitam, masuk ke langit ketiga, dan begitu seterusnya sampai ke langit ketujuh. Artinya bahwa langit satu dan langit ketujuh itu punya jarak yang sangat jauh. Nah, manusia itu pertama kali dibuat di langit ketujuh, terus diturunkan ke langit satu. Sementara ketika sudah turun ke langit ke satu ini, nanti manusia itu pulang ke langit ketujuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pulang lagi ke sana. Kita dari Jakarta sampai ke Jogja saja kadang kita bingung. Orang Semarang sholat ngadep ke barat, sampai sini mungkin ada yang merasa sholat ngadep ke selatan. Orang di Jawa Barat, Bandung sholat ngadep ke barat, sampai Jakarta bisa jadi punya perasaan sholat ngadep ke utara. Orang Magelang pasti sholatnya ke barat di masjid. Rekreasi ke Wali Songo, bisa jadi ada yang merasa sholat di Jawa madep ke timur, mungkin sampai di itu. Baru di bumi ini manusia punya potensi untuk sesat, untuk
Keliru, apalagi setelah dari langit ke-7 turun ke langit ke-1. Potensi untuk sesat itu banyak. Makanya biar manusia itu nggak sesat, maka manusia dibikinkan apa? Dibikinkan tempat pertama kali agar manusia di dunia bisa terhubung atau online dengan Allah. Maka dibikinkan rumah ibadah pertama kali di muka bumi sebelum manusia turun, yang akhirnya disebut inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah, yang akhirnya dikenal dengan Ka'bah. Maka Nabi Adam turun di sana ketemu dengan Siti Hawa, nggak jauh dari Ka'bah. Pertemuan itu dikenal dengan nama Jabal Rohmah, itu titik ketemu Nabi Adam. Terus kemudian Nabi Adam punya anak berpinak kemana-mana. Setelah punya anak berpinak kemana-mana, manusia sudah mulai lupa cara pulang, udah kesasar gitu ya. Ada anak Nabi Adam sudah merasa bahwa manusia nggak perlu pulang. Kirim Nabi Idris, umatnya sudah nggak percaya sama Allah. Kirim Nabi Nuh, Kan'an sudah nggak percaya sama Allah. Maka akhirnya muncullah Nabi ketika manusia sudah nggak punya lagi tempat untuk berhubungan dengan Allah. Nah, manusia itu akhirnya kemudian ada yang muncul namanya Namrud, mengaku sebagai Tuhan, mengaku sebagai Allah. Akhirnya agar manusia bisa kembali ke titik peradabannya bahwa manusia itu adalah menyembah Allah, maka Nabi Ibrahim mencari kembali pemancar pertama yang ditaruh Allah di muka bumi agar manusia nggak kesasar itu di mana? Dicarilah sama Nabi Ibrahim, membawa anaknya, membawa istrinya, mencari awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah, itu mencari Ka'bah. Akhirnya ketemu. Begitu ketemu, apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Membangun ulang Ka'bah yang sudah runtuh, sambil berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, sudah kutemukan kembali titik di mana Engkau menempatkan rumah ibadahmu di tanah gersang yang nggak ada apa-apa. Aku titipkan anak cucuku di sini agar mau sholat. Artinya apa? Punya hubungan antara langit 1 dan langit ke-7, punya sistem online kembali. Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, jadikan manusia ini condong ke sana semua agar nggak tersesat. Warzuqhum minats tsamarat, minta rezeki buah-buahan, la'allahum yashkurun, agar bersyukur. Maka kemudian tempat Nabi Ibrahim berdoa, kakinya membekas, dikenal dengan sebutan Maqam Ibrahim. Akhirnya manusia kembali menemukan jalan menuju Allah. Dari langit ke-1 punya hubungan, punya guidance dan sistem online untuk berhubungan dengan Allah yang ada di langit ke-7 di arasnya. Setelah itu petunjuk-petunjuk datang karena Nabi Ibrahim punya anak. Ada Ismail, ada Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub atau Israel, bertempat di Palestina. Punya anak 12 dikenal dengan nama Bani Israel. Dan dari situ semua nabi keturunannya Bani Israel. Tempatnya di Filistin. Di Makkah setelah Nabi Ismail jadi nabi, terus gak ada lagi nabi. Makanya terus Mekah mengalami masa namanya fatroh. Orang tidak lagi mengenal nabi. Nah, nabi terus bergerak kemana-mana, ada di Filistin, lahir di Mesir, lahir di Yordan, lahir di mana, tapi Mekah kosong semenjak Nabi Ismail, nggak ada lagi nabi setelah itu. Makanya orang Mekah terus menyembah berhala sampai akhirnya zaman akhir Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, harus mengembalikan seluruh manusia ke awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah. Nabi Muhammad harus mengembalikan kembali agar manusia menemukan jalan pulang. Disitulah maka Nabi Muhammad dilahirkan di Makkah. Kenapa tidak lahir di Magelang?
Karena Magelang ada cuman Borobudur. Kenapa tidak lahir di Eropa? Karena tidak ada gaiden awal. Lah gaiden awal itu di Makkah, awal baitinnya itu di Makkah. Maka untuk mengembalikan manusia kembali ke jalan Allah, Nabi Muhammad lahir di Mekah. Tapi ketika Nabi Muhammad lahir di Mekah, orang Mekah sudah nggak mengerti Nabi sudah menyembah berhala. Makanya Nabi Muhammad lahir di Mekah itu nggak gampang. Kalau Nabi Muhammad lahir itu di Filistin gampang, orang Filistin ngerti Nabi. Nabi Muhammad lahir kalau di Madinah gitu lebih gampang karena orang Madinah ngerti Nabi. Ada Taurat, ada Injil, ada Yahudi, Nasrani yang sudah pernah dikasih pelajaran Nabi. Nah di Mekah nggak ada siapa-siapa, orang nggak ngerti Nabi. Waroko bin Nufail pendatang baru, Mekahnya kosong, penyembah berhala, fatroh. Sekian ratus, mungkin sekian ribu tahun Mekah tidak lagi punya nabi, hanya punya petilasan tok. Awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Makanya ketika Nabi di Mekah lahir, nggak ada yang kenal. Bahkan ketika Nabi mengaku saya Nabi di Mekah, orang Mekah nggak ada yang tahu. Makanya Al-Quran menyebut wa kafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah. Cukup Allah saja saksinya, karena orang Mekah nggak ngerti Nabi. Berbeda dengan orang Magelang yang mengerti kiai. Maka ketika saya datang ya disambut, wong sudah tahu kiai. Coba kalau saya ke pedalaman Irian yang nggak ngerti kiai, mungkin saya juga nggak ada yang nyambut, mungkin malah dikira pemburu babi. Nah Nabi Muhammad nggak dikenal ketika di Mekah karena nggak kenal Nabi, masanya fatrah. Makanya Nabi Muhammad saksinya hanya Allah. Wa kafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah. Gak ada saksinya. Nah karena Nabi gak ada saksinya, ya Nabi sabar mengajari orang Mekah yang Tuhannya banyak menjadi Tuhan satu. Yang gak ada air diajari toharoh, diajar jinabat padahal gak ada air, diminum aja susah. Gak ada makanan diajari bersedekah. Sulit bagi orang Mekah, makanan susah diajari sedekah. Sulit bagi orang Mekah waktu itu, panas-panas disuruh puasa. Sangat sulit bagi orang Mekah ketika orang tawaf, muka yang perempuan harus dibuka, kaki harus dibuka, itu syahwatnya luar biasa. Sementara yang laki-laki disuruh pakai baju nggak berjahit, itu nggak mudah. Makanya Islam ketika turun di Mekah disebut ja'a ghoriban wa sayaudu ghoriban. Islam itu asing dan akan kembali asing. Jadi kenapa Nabi Muhammad lahir di Mekah? Kembali ke titik awal. Itu Mekah nggak kenal Nabi, makanya Allah aja saksinya. Wa kafa billahi syahida, cukup Allah saksi kenabian Rasulullah. Terus akhirnya ketemu teman, ada orang yang percaya, yang disebut walladzina ma'ahu, orang yang hidup beserta Rasulullah, para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman. Nah di antara orang-orang ini ada yang nggak mau terima, makanya sahabat berhadapan dengan orang kafir, asyidda'u alal kufar, tabrakan. Tapi akhirnya karena kesabaran Rasulullah terjadi rekonsiliasi iman. Yang nggak Islam kemudian masuk Islam, yang tadinya kafir jadi mu'alaf, rukun ruhama ubainahum, rekonsiliasi besar, rukun di antara yang Islam dan yang kafir, akhirnya sama-sama menjadi Islam. Yang tidak mau Islam, ya sudah, agamamu agamamu, agamaku lakum dinukum waliyadin. Yang beda kelakuan, ya sudah, kelakuanmu, lana a'maluna walakum a'malukum. Akhirnya Rasulullah mampu mencetak kehidupan yang harmonis karena terjadi saling mengasihi dalam sekian perbedaan. Dan Rasulullah setelah itu sudah semuanya berjalan sesuai dengan apa yang disebut kerukunan antar sesama manusia, berada di tengah kaum muslimin. Ruhama ubainahum tarahum ruka'an sujada yabtaguna fadlan minallah wa ridwanan simahum fi wujuhi min atharis sujud. Semuanya mengharap ridho Allah. Sampai akhirnya kemudian Nabi Muhammad nggak ada, Islam bergerak. Dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in. Islam akhirnya digambarkan seperti dalam Taurat dan Injil, gambarkan apa? Kazar'in, seperti tanaman. Maka Islam bergerak ke seluruh penjuru dunia untuk ditanam.
Makanya karena Islam itu kazar'in, seperti tanaman, maka kemudian orang Jawa menyebut Islam datang dengan tanduran, lir ilir tandure wusu milir, itu bahasa Al-Qur'an, zar'in. Terus ditanam di sini, ketemulah gitu, agar orang begitu di sini yang bawa ke sini kebetulan adalah para wali. Yang ke Eropa panglima perang, yang ke Rusia, yang ke Suriah, ke Afrika sahabat, ada Salman, sahabat Bilal. Yang ke Cina adalah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, yang ke sini ini para wali. Karena apa yang ke sini para wali? Ketemu dengan Hindu. Hindu yang menyebarkan agama adalah, apa yang memegang agama adalah Brahmana. Brahmana kasta tertinggi. Kasta kesatria nggak boleh ngomong agama, apalagi sudra, petani pedagang tidak boleh ngomong agama. Maka kalau ada pelajaran Islam disebarkan oleh saudagar, itu tidak pas, karena saudagar itu sudra. Yang bisa berimbang dengan Brahmana adalah para wali. Wali punya karomah, Brahmana punya cakti. Makanya kemudian wali-wali ini bergerak kembali untuk mengislamkan. Nah, wali ini berbeda sifatnya. Karena wali itu kalau punya kehendak sesuatu apapun langsung berhubungan dengan Allah. Punya konsep qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu. Malaikat-malaikat itu adalah melakukan hubungan dengan Allah dengan istiqomah. Yang orang kita menyebutnya adalah, mungkin anak sekarang malaikat itu download. Kalau sekarang download dari mana? Dari pusat kejadian manusia. Pusat kejadian manusia itu ada dalam catatan namanya Lauhil Mahfud, ada di langit ketujuh sana. Itu cloud, itu pusat data. Yang sekarang anak-anak mungkin nyebut hard disk atau cloud. Islam itu juga mengajarkan ada pusat data yang dimiliki Allah, yang ada di langit, yang merupakan catatan seluruh dunia ada di sana. Namanya Lauhil Mahfud. Orang Nasrani Yahudi menyebut tabut Sulaiman, orang Yunani menyebut kotak Pandora, orang Jepang menyebut kantong Doraemon. Itu pusat data. Manusia sebelum turun ke sini prototipenya dicatat di pusat data itu, rezekinya sekian, paketannya, nyawanya sekian, jodohnya sekian. Makanya kalau paketannya habis langsung kick, udah selesai. Nah, wali-wali itu download. Makanya wali-wali itu paketannya besar. Karena download, ada yang download sampai 25 tahun. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya Allah 25 tahun. Sunan Kalijaga download 3 tahun. Makanya paketannya besar. Makanya wali-wali itu bisa tahu hati orang, karena bisa meretas hati orang kok paketannya besar. Macam-macam sama wali dihack sampean mati. Nah, wali itu punya pusat data. Lah kita nggak punya wifi pusat data. Wong kalau kita ajak download langsung tidur. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tidur. Makanya nah jadi dunia dan seisinya itu ada di Lauhil Mahfud. Jadi makanya butuh pemancar di sini. Nah, pemancar utamanya itu adalah Ka'bah. Makanya setelah wali-wali itu menyebarkan di sini, yang dilakukan pertama adalah membangun pemancar lokal. Bangun masjid di sini. Yang pertama kali adalah Syekh Jumadil Kubro bangun di Turgo Gunung Merapi, itu masjid yang dibangun. Untuk apa? Untuk merilai online dengan pemancar utama yang ada di Makkah. Cara relaynya kayak apa onlinenya? Fawalli wajhaka satrul masjidil haram. Makanya bikin MAJT ini pun harus ngadep ke Ka'bah, karena relaynya ke sana, nggak boleh kemana-mana, karena onlinenya adalah ke Ka'bah. Makanya ngadepnya ke sana. Ini sistem online. Nah, makanya jadi masjid-masjid itu di situ. Dulu Syekh Jumadil Kubro bikin masjid di Turgo Merapi. Nah, orang Islam yang baru masuk Islam, yang di sini namanya berubah sesuai dengan tanaman sini, karena ditanam di sini. Yang tadinya syaikhun menjadi kiai, ustadzun jadi kiai, yang tadinya tilmidun muridun jadi santri, yang musola langgar, yang sholat sembayang, nama-nama sini. Tapi semuanya punya kewajiban online. Nah, kaum muslimin dimanapun harus menghadap ke sana. Nah, kalau bisa
jangan cuma ngadep ke sana, tapi datanglah ke sana langsung ke pusat online namanya haji. Tapi waktu itu kalau orang Hindu disuruh haji masalah. Makanya haji itu yang paling berat buat orang Hindu ketika masuk Islam. Orang Hindu nggak boleh ke candi batu, khawatirnya kalau sampai Mekah kaget, loh kok batu juga. Orang di sini kalau beribadah suci, yang Buddha itu muter keliling ke kiri pakai kain selempang warnanya kuning. Kalau ke Mekah nanti pakai kain putih warnanya apa kelilingnya ke kiri. Ini nanti khawatir, loh kok mirip. Ibadah suci di sini pakai air jelumprit dari gunung apa di Temanggung sana, lo kok sampai sana pakai air suci zam-zam sama airnya. Di sini kalau habis ibadah suci digundul. Nah orang Hindu Buddha kalau habis ibadah digundul, kita takhallul. Orang sini kalau habis ibadah suci gadri, menyembelih binatang. Di sana habis ibadah itu korban. Ini ada kemiripan simbolik. Maka akhirnya wali-wali tidak menganjurkan ibadah haji. Kalau haji disuruh ke Gunung Merapi. Untuk apa? Sholat Jumat 41 kali jangan putus, itu sama dengan mendapatkan pahala ibadah haji. Makanya orang Jawa yang awal hajinya ke Gunung Merapi karena bisa sholat Jumat 41 kali nggak putus, sama dengan pahala ibadah haji. Jadi jangan salah paham. Kenapa orang Sulawesi hajinya ke Gunung Bawakaraeng? Karena di Gunung Bawakaraeng ada masjidnya Datuk Ribandang, muridnya Sunan Ampel. Daripada konslet pergi ke sana, mending mencari pahala yang sama, walaupun ibadahnya cukup di sini 41 kali sholat Jumat tidak putus. Ini problem sosiologi. Nah akhirnya kemudian kita di sini punya masjid, dari masjid ngerilai masjid yang banyak. Itu sistem online menuju pusat data, dan akhirnya Islam bisa berkembang di sini. Karena apa? Islam mengikuti sunnah Rasulullah dalam segala hal. Karena ketika Rasulullah di sana ketemu dengan orang Arab, para wali di sini ketemu orang berbeda-beda. Maka yang dicontoh adalah bagaimana Islam bisa hidup berbeda-beda tapi tetap rukun seperti Bhinneka Tunggal Ika. Maka kemudian konsep hidup bersama yang dipakai adalah konsepnya Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah para pemimpin yang harus hidup saling bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin. Konsep hidup seperti itu namanya ra'iyah. Ra'iyah itulah yang akhirnya diadaptasi di Indonesia menjadi rakyat. Jadi konsep Indonesia kenapa disebut rakyat? Karena kita mengikuti Nabi konsep ra'iyah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah para pemimpin yang berbeda-beda tapi hidup saling bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin. Maka orang Indonesia mengikuti konsep ra'iyah atau rakyat. Jadi rakyat ini konsep dari Rasulullah, bukan ngarang orang Indonesia. Ra'iyah atau rakyat kalau ngumpul namanya musyarakah, yang dikenal dengan istilah masyarakat. Masyarakat adalah berbeda-beda tapi saling melengkapi. Ini masjid ya, kaum muslimin yang bangun. Mungkin kaum muslimin bangun cukup sampai bangun, tapi bangun di masjid sini setelah itu sholat. Sholat adalah ibadah terbaik di masjid ini. Tapi sholat itu nutup aurat. Tutup aurat itu kain. Kebetulan urusan kain kaum muslimin nggak begitu mengurus, karena kain urusannya pabrik kain. Yang punya pabrik kain itu Cina. Maka orang Islam nggak boleh ribut sama Cina, karena Cinanya pergi, kita nggak punya sarung, nggak punya baju. Loh. Masjid ini dibangun orang wudhunya di keran itu sama pipa ada sanyonya. Wudhunya para santri, para kiai, pipa sanyo dan kerannya produksi Mas Pion. Loh, kan nama. Masjid ini berdiri, santri kiai mungkin mengumpulkan batu sama pasir, tapi tegak karena besi dan semen. Besi dan semen urusannya Krakatau Steel sama pabrik semen. Maka kiai ulama nggak boleh anti industri. Itu konsep musyarakah atau masyarakat. Nah, dari sini setelah itu nanti pergi
haji, pergi haji ke bank, bayar UNH karena pilot nggak mau nerima ongkos naik haji. Kiainya nyuruh haji, banknya milik Yahudi, maka kiai jangan mengharamkan bank. Kalau banknya diharamkan nggak jadi haji. Begitu berangkat naik pesawat diurus oleh konsorsium perusahaan Yahudi, maka kiai jangan terlalu serius serta-merta hancurkan seluruh Yahudi mati semua, sampean hajinya renang loh kan. Nah itu konsep musyarakah atau masyarakat. Nah setelah konsep musyarakah atau masyarakat disepakati, maka kemudian ada konsensus hidup bersama, milih kesepakatan. Kesepakatan itu disebut wasyawirhum fil amri atau bermusyawarahlah. Maka kemudian kita punya konsep bermusyawarah lewat perwakilan. Makanya kalau mau jadi gubernur daftar, mau jadi bupati daftar, nggak peduli laki-laki, nggak peduli perempuan, nggak peduli sukumu apa, bangsamu apa, yang penting kamu adalah rakyat Indonesia. Yang nata itu semua adalah para wali, maka teritorinya disebut wilayah. Wilayah itulah yang akhirnya disebut NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hasilnya apa? Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, tapi kita puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Itu maka payungnya Pancasila. Apa Pancasila? Tertinggi tetap Tuhan. Yang tertinggi nggak ada yang lain, tetap Allah, tetap Tuhan yang Maha Esa. Nah setelah urusan Tuhan, dunia ini semuanya urusan manusia. Ada masjid karena manusia sholat, ada kipas karena manusia keringetan, ada sound karena manusia pengen mendengar, ada kursi karena bokong manusia pengen duduk, ada pabrik pempes karena manusia, ada pabrik lipstik karena bibir manusia, ada karpet karena tangan dan sujudnya manusia, ada pabrik skincare karena manusia. Jadi dunia dan seisinya ini ada karena manusia. Allah yang bikinkan. Khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Jalan raya ada karena manusia, negara ada karena manusia. Jadi setelah Tuhan, urusan terbesar dunia adalah urusan manusia. Manusia butuh namanya persatuan, karena manusia nggak bisa hidup sendiri. Pengen cantik harus apa? Bersatu dengan pabrik skincare. Kalau nggak pabrik skincare nggak bisa. Ngaji harus bersatu dengan sound. Makan bersatu dengan penggarap sawah. Macam manusia nggak bisa hidup sendiri. Manusia hidup butuh persatuan. Yang nempel di tubuh kita itu produksi orang banyak. Yang bikin tas siapa, yang bikin baju siapa, yang bikin kerudung siapa, yang bikin daleman siapa. Ini beda semua. Maka manusia nggak mandiri. Manusia itu butuh persatuan. Tapi persatuan nggak mungkin terjadi kalau manusia tidak saling menghargai harkat dan kesetaraan sesama manusia. Yang bisa menghargai martabat manusia Rasulullah dengan konsep ra'iyah, berbeda-beda tetapi tetap saling tanggung jawab. Maka persatuan hanya terjadi kalau manusia menghargai yang lain. Konsep itu disebut konsep ra'iyah. Maka persatuan hanya tegak kalau ada kerakyatan. Tapi kerakyatan nggak akan tegak kalau manusia nggak bisa menerima perbedaan. Manusia butuh hati yang luas untuk menerima perbedaan. Bahwa Allah tidak menghendaki manusia itu satu. Manusia beragama berbeda, beragama apa, itu semua karena ketentuan Allah. Hati yang bisa menerima dan terbuka dengan seluruh ketentuan Allah adalah hati yang penuh hikmah. Maka kerakyatan hanya bisa dipimpin oleh hikmah. Itu pun harus ada kebijaksanaan. Nggak boleh cuman bijak sini. Mentang-mentang calon gubernur itu dari Magelang, habis itu yang diurus itu Magelang tok, itu bijak sini namanya. Mentang-mentang calon gubernurnya itu orang Pati, yang diurus Pati tok, itu bijak sini. Walaupun asalnya Magelang, harus ngurus Brebes, harus ngurus Klaten, harus, itu namanya kebijaksanaan, nggak cuman bijak sini. Itu pun harus ada permusyawaratan, nggak boleh bertindak sendiri.
sendiri, dimusyawarahkan antar lembaga. Pak Gubernur nggak boleh mengambil keputusan sendiri, minta pertimbangan DPR, minta pertimbangan sekda, minta pertimbangan stakeholder yang lain. Itu namanya permusyawaratan. Nah itu kalau kemudian nggak bisa semuanya, perwakilan. Nah itu baru akan terjadi namanya keadilan. Akhirnya Islam di Indonesia punya masjid, semua konsep hidupnya nyuntuh Rasulullah. Kalau sekarang ini yang orang suka perbincangkan kan sunnah yang mudah. Sunnah pakai celana cingkrang itu mudah, tinggal jangan terlalu pendek, lalu pakai sarung linting agak tinggi, itu sudah sunnah. Sunnah jenggot gampang, jangan dipotong, panjang sendiri kayak punya Pak Sekda itu nggak dipotong, panjang sendiri. Sunnah makan pakai 3 jari itu mudah, kalau nggak bisa 3 jari pakai sendok. Sunnah takbir pakai apa, tahiyat begini itu sunnah yang gampang. Tapi bangsa Indonesia mampu membentuk sunnah yang sulit. Apa? Sunnah sampai tingkat membentuk bangsa dan negara. Ra'iyah, musyarakah, musyawarah. Hasilnya apa? Kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladu fastama'ila suqi yu'jibu zurra'al yaghidhu bihimul kufar. Islam berkembang terbesar di dunia ada di Indonesia. Orang sholat paling banyak Indonesia, orang haji paling banyak Indonesia, orang hafal Quran paling banyak Indonesia, masjid terbanyak ada di Indonesia. Hari ini ketambahan 1 MAJT yang ada di Magelang terbanyak. Loh makanya kita nggak bisa meninggalkan masjid, karena masjid itu jalan pulang. Karena setelah ini manusia semuanya pulang, ruhani manusia kembali kepada Allah. Pintunya di mana? Jalurnya ada di masjid yang ada di seluruh dunia. Maka jangan jauhkan diri kita dari masjid. Karena apa? Masjid yang di sini terhubung dengan masjid yang ada di Mekah. Masjid di Mekah terhubung dengan Ka'bah yang ada di Baitul Ma'mur. Nah itu sistem online yang dari dulu sudah kita diajarkan oleh Allah, tinggal kita sekarang praktek dalam dunia teknologi hari ini. Maka alhamdulillah, semoga masjid ini menjadi masjid yang barokah, masjid yang manfaat. Para pembangun masjid ini mendapatkan pahala yang tidak putus sampai hari kiamat, dan para pengelola dikasih kekuatan dan kesabaran untuk ngelola masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.